Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhihi wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayuhat talabah wa talibat madrasatil aliyah ad-diniyah al-khassah safus sani fi hazihil fursah an-nafisah sawfa nastamir wa nuwasilu darsana fi damaddah al-akhlaq at-tasawuf min kitabul akhlaq. Fa insyaallah fi hazihil munasabah sa'antik baina ladaikum bil lughatil indonesia tashilan li wa tafhiman lakum ajmain. Qala al musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Wa amal aqlu fa huwa al quwwatu allati biha ya'lamul insanu wa yumayyizu wa yudriku fahuwa ay lughatan minal imsaki warrabti ka'ukilal ba'iru bil iqali bimakna rabtuhu bihi wa imsakuhu. Qala ar-ragibu fil mufradati al-aqlu yuqalu lil quwwatil mutahayyi'ati liqabulil ilmi wa yuqalu lil ilmi alladhi yastafiduhul insanu bitilkal quwwati aqlun. Wa ilal awwali asyara sallallahu alaihi wasallama biqaulihi ma khalaqallahu khalqan akrama alaihi minal aqli. Wa ila tsani asyara biqaulihi ay asyara sallallahu alaihi wasallam biqaulihi ma kasaba ahadun syai'an afdalu min aqlin yahdihi ila huda aw yarudduhu an rada. Wal haditsani dhaifani kama qala al-Iraqi fi takhriji ahadisil ihya'i. Wa hadzal aqlu huwa al-ma'na biqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma ya'qiluha illal 'alimun. Surah Al-Ankabut al-ayah 43. Wa kullu maudi'in dhammallahu fihi al-kufara bi'adamil aqli fa isyaratun ila tsani ay ilal hadis ats-tsani dunal awal ay duna al hadis al awal. Wa kullu maudi'in rafa'a fihi at-taklifa anil abdi li adamil aqli fa isyaratun ilal awwali. Al makna bismillahirrahmanirrahim. Wa amal aqlu dan adapun yang dimaksud dengan akal dari segi bahasanya. Apakah akal itu? Fa huwa al-quwwah. Akal itu adalah suatu kemampuan allati yang mana biha dengan kemampuan tersebut ya'lamu mengetahui
siapa al-insanu yaitu seorang manusia, wa yumayyizu dan dapat membedakan, wa yudriku dan dapat mengenali siapa manusia tersebut. Jadi definisi akal adalah suatu kemampuan yang mana dengan kemampuan tersebut seorang mampu untuk mengetahui, wa yumayyizu dan dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk, ya. Wa yudriku dan dapat mengenali segala sesuatu yang belum ia kenal, ya. Dengan akal tersebut akhirnya dia mampu, ya, mengenali apa yang belum ia kenali. Fahuwa maka adapun akal lughatan. Nah, di sini ada, ya, kekurangan yaitu dari segi bahasa. Yaitu logotan dari segi bahasanya itu minal imsak, ya, lafadz akal itu berasal dari kata imsak. Imsak kalau misalnya kita sahur biasa itu ada imsak. Imsak artinya apa? Itu menahan, ya, menahan. Warrabti dan mengikat. Warrabti dan mengikat, ya. Maka ada istilahnya dalam nusus al-adabiyah, ya, mahfuzat berkata al ilmu saydun, ya, wal kitabatu qayyiduhu, qayyid suyudaka bil hibalil wasiqati faminal hamaqati antasida ghazalatan, ya, wa tatrukaha bainal khalaiqi taliqatan. Apa artinya itu, Ustaz? Artinya adalah al ilmu saydun, ilmu itu bagaikan hewan buruan, ya. Yang hobi berburu, yang hobi hunting. Nah, jadi ilmu itu bagaikan sesuatu yang dihunting, sesuatu yang diburu, ya. Wal kitabatu qayyiduhu dan catatan, ya, atau tulisan yang ada pada buku yang kita sering catat, ya, dari keterangan guru atau keterangan ustadz, ya, itu qayyiduhu adalah talinya. Ya, jadi kalau berburu kita kira-kira bawa tali atau bawa peralatan apa enggak? Bawa pistol apa enggak, ya? Pasti otomatis kita bawa tali, ya, supaya kenapa? Supaya hewan yang kita buru itu, ya, tidak lari atau tidak lepas, ya. Maka di sini terusnya adalah qayyid suyudaka, ikatlah, ya, suyudaka yaitu hewan buruanmu, ya, bil hibalil wasiqati dengan tali yang kuat. Jadi kalau seandainya kamu dapat ilmu, maka pesan Ustadz, kalau kemana-mana bawa, ya, minimal bawa buku tulis atau notebook kecil sama pulpen. Jadi apa segala sesuatu yang kamu dapatkan ketika kamu sedang ada di luar, ya, kamu tulis, kamu catat. Ya, sekarang kalau misalnya ribet Ustadz, sekarang udah zaman teknologi, udah nggak zaman istilahnya bawa-bawa buku kecil kemana-mana, pakai HP. Silakan bawa pakai HP, ya. Di luar kamu nemukan sesuatu yang baru, ilmu yang baru, langsung kamu catat, ya kamu simpan dalam HP kamu, seperti itu. Karena apa? Karena kalau tidak kamu buru-buru catat, ya, ilmu itu akan hilang, ya. Hewan buruan yang kamu dapatkan akan segera lepas atau hilang dari, ya, ikatan kamu itu. Kalau seandainya tidak diikat, gitu. Oke, kemudian di sini dilanjutkan ka'aklil ba'iri, ya, ka'ukilal ba'iru bil iqali, seperti diikatnya, ka'ukila seperti diikatnya apa al ba'iru yaitu unta, seekor unta, bil iqali dengan tali pengikat. Ya, kalau seandainya onta kagak diikat, ditaruh di samping rumah, onta kamu baru beli, ya, atau istilahnya motor kamu, ya, motor kamu baru beli dari dealer, kemudian tiba-tiba kamu ya, motor saya paling aman, ya, taruh samping rumah kagak dikunci setang, ya, maka yang ada, ya, ketika kamu keluar rumah motor kamu udah hilang, ya, hilang di bawah orang, ya, nggak mungkin jalan sendiri, itu motor pasti diambil sama orang. Itu kalau seandainya kita tidak mengikat hewan buruan kita atau tidak mengunci barang berharga kita seperti motor, mobil dan lain-lainnya. Ya, begitu juga dengan HP, ya, begitu juga dengan HP sama seperti halnya, ya, ilmu itu bagaikan HP. Kalau seandainya, ya, kamu tidak kunci, kamu tidak masukkan kode rahasia di HP kamu, ya, maka yang ada ketika HP kamu, ya, sedang tidak dalam pengawasan kamu, yang ada HP kamu akan hilang dan dengan mudahnya, ya, pencuri akan memblokir seluruh akun kamu yang ada di HP. Ya, nauzubillah, ya, semua wal iyazubillah min zalik.
Rabtuhu bihi, yaitu ya maksudnya ukila di sini adalah rabtuhu, ya hewan unta itu diikat bihi dengan tali pengikat, wa imsakihi dan ditahan, ya otomatis segala sesuatu yang diikat pasti maknanya adalah ditahan. Qala kemudian telah berpendapat siapa Ar-Raghib, yaitu ya Ar-Raghib yang ahli hafidz, ya ahli tafsir juga. Beliau berpendapat fil mufradati dalam kitabnya Al-Mufradat, ya. Al-aqlu, adapun lafadz al-aqlu itu yuqalu dikatakan lil quwwatil mutahayyiati liqabulil ilmi. Itu lil quwwati adalah untuk suatu kemampuan al-mutahayyiati yang tersedia liqabulil ilmi untuk menerima ilmu. Itulah yang membedakan antara manusia dengan hewan, ya. Kalau seandainya manusia dia diberikan oleh Allah akal untuk digunakan ya sebagai dapat membedakan antara mana yang benar, mana yang salah. Begitu lain halnya dengan hewan. Kalau hewan Allah cuma kasih nafsu, ya cuma Allah kasih pikiran tapi tanpa ada akal. Oke. Liqabulil ilmi, untuk menerima ilmu. Wa yuqalu, dan dikatakan juga dalam kitab Mufradat, lil ilmi alladhi yastafiduhul insan bitilkal quwwati aqlun. Yaitu akal itu adalah suatu kemampuan lil ilmi alladhi, untuk mengetahui ya segala sesuatu yastafiduhu, yang dapat mengambil faidah, mengambil manfaat siapa al insanu, yaitu seorang manusia, bitilkal quwwati, dengan kemampuan tersebut. Wa ilal awwali, dan pada ya makna yang pertama itu apa? Yaitu al-imsak, ya al-imsaku, atau istilahnya di sini kemampuan yang telah disediakan untuk menerima ilmu, ya. Asyara, telah menunjukkan siapa sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqaulihi, dengan sabdanya, ma khalaqallahu khalqan, tidaklah Allah ciptakan, khalqan, akan suatu ciptaan, akrama alaihi, kecuali Allah muliakan atasnya, minal akli, dari akal pikiran. Jadi manusia kesimpulannya adalah makhluk yang mulia, makhluk yang Allah agungkan, yang Allah sangat damba-dambakan. Kenapa? Karena manusia diberikan oleh Allah akal pikiran. Wa ilasani, dan adapun ya kepada yang kedua, yaitu contoh yang kedua, bahwa akal adalah suatu ilmu yang dapat digunakan oleh manusia dengan kemampuan tersebut. Bagaimana Nabi Muhammad SAW memaparkan, yaitu dengan sabdanya yang berbunyi, maka sabah ahadun syai'an, tidaklah memperoleh siapa ahadun, seseorang, syai'an, akan sesuatu, afdalu min aklin, yang lebih utama dari akalnya, yahdihi ila hudan, yang mana akalnya menunjukkan kepada petunjuk, kepada jalan yang benar, au yarudduhu, atau akalnya ya menolak atau menjauhkan ya dirinya an roda, dari kerusakan. Jadi kalau seandainya akal pikirannya ya selalu berpikir positif, ya selalu menyukai hal-hal yang baik, maka akalnya itu adalah akal yang sempurna, akal yang Allah inginkan, yaitu yang menunjukkan kepada kebenaran dan menjauhkan daripada kerusakan. Kemudian wal hadisani, dan adapun kedua hadis tersebut yang perlu kita ketahui apa hukumnya Ustadz, yaitu dhaifani. Yaitu kedua hadis itu yang tadi kita baca adalah hadis dhaif. Tapi yang perlu kita ketahui, hadis dhaif jika untuk ya di sini menambah ketakwaan kita atau semangat kita dalam beribadah, maka boleh diamalkan. Tapi kalau seandainya hadis dhaif berkaitan tentang tauhid, tentang akidah, maka tidak boleh diamalkan atau tidak bisa dijadikan hujjah atau dalil.
Jadi hukumnya di sini karena berkaitan tentang ibadah dan tentang akhlak, maka boleh digunakan. Kama sebagaimana qala telah berkata siapa Al-Iraqi, Al-Hafidz Al-Iraqi, yaitu salah seorang ilmu hadis ya yang bernama Imam Al-Iraqi fi takhrij ahaditsil ihya, yang mana beliau mentakhrij itu adalah mengetahui bahwa hadis ini hadis sahih atau hadis hasan atau hadis dhaif, yaitu dari kitab Al-Ihya, Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kemudian wahazal aklu, dan adapun ya yang dimaksud dengan akal di sini huwa al makna adalah suatu arti biqaulihi ta'ala yang Allah jelaskan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, ayat sebelumnya berbunyi wa tilkal amsalu nadribuha linnasi wa ma yaqiluha illal alimun. Yang artinya watilkal amsal, dan adapun contoh-contoh tersebut nadribuha kami berikan linnasi kepada manusia, wa ma yaqiluha dan tidaklah memahaminya illal alimun, yaitu kecuali orang-orang yang mengetahui. Kalimat yaqiluha di sini bimakna yafhamuha. Fahima yafhamu, al-fahmu bimakna ya pemahaman, memahami. Ya yaqiluha bimakna yafhamuha. Maka di sini yaqilu, akila yaqilu ya, di sini artinya berakal. Berakal di sini maksudnya adalah memahami, dan tidaklah memahaminya akan contoh-contoh yang Allah berikan tersebut illal alimun, kecuali orang-orang yang mengetahui. Wa kullu maudiin, dan setiap segala sesuatu ya dzammallahu yang Allah cela, yang Allah hinakan, fihi di dalamnya siapa al-kufara, yaitu akan orang-orang kafir, biadamil akli, karena tidak adanya pemahaman ya pemahaman mereka. Fa isyaratun ila sani, maka itu menunjukkan kepada hadis yang kedua, dunal awali, selain dari hadis yang pertama. Maksudnya di sini ya pengertian bahwa Allah mencela orang-orang kafir karena mereka tidak menggunakan akalnya, itu menunjukkan kepada hadis yang kedua, yaitu hadis maka sab'a ahadun syai'an afdalu min aklin yadihi ila hudan aw yaruduhu an roda. Wa kullu maudiin, dan segala sesuatu rufi'a fihi taklif, yang mana rufi'a diangkat fihi di dalamnya itu at-taklif, yaitu kesusahan, beban, anil abdi dari seorang hamba, li adamil akli, karena ketidakadaan akalnya. Jadi rufi al-qalamu ansalasah ya. Jadi segala sesuatu itu kalau seandainya ada orang ya afwan ya majnun, orangnya tidak ada akal, tidak ada pikiran, itu orang gila. Ya maka di situ rufi'at taklif, dia tidak dibebani. Jadi dia kalau seandainya enggak sholat, dia kagak puasa, yaitu Allah berikan keringanan. Kenapa? Karena tidak ada akal. Maka kalau seandainya kita masih memiliki akal, alhamdulillah, ya kita pakai sebenar-benarnya ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa isyaratun, maka hal tersebut adalah suatu petunjuk ilal awwali, kepada hadis yang pertama, bahwa tidaklah ma khalaqallahu khalqan akrama alaihi minal akli, bahwa tidaklah Allah menciptakan ya suatu ciptaan yang mana Allah muliakan kepadanya minal akli, dari akal. Jadi akal itu adalah salah satu ya ciptaan Allah. Ya ciptaan Allah yang sangat Allah muliakan, yang diberikan kepada kita semua, maka kita harus menggunakan akal itu dengan sebaik-baiknya. Maka juga nanti akal akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah di akhirat kelak nanti. Bagaimana kamu menggunakan akal pikiran kamu? Allah telah berikan akal kepada kita semua, maka kita juga akal akan diberikan, ditanya di akhirat nanti, apakah akal kamu dipakai kepada hal-hal yang baik, apakah akal-akal pikiran kamu dipakai kepada pikiran yang buruk. Itu semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Syukran lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.